Info ibadah. Minggu 14 November 2021, firman Tuhan akan dilayani Pendeta David Mardianto dengan tema Sehat Rohani. Info baptisan air akan diadakan pada Jumat 31 Desember 2021. Pada minggu ini, 7 November, ibadah disertai dengan perjamuan dilayani Pendeta Steve Mardianto. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Desember 2021. Pada minggu ini, 7 November, ibadah disertai dengan perjamuan dilayani Pendeta Steve Mardianto. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal permulaan sampai dengan penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat-Mu turun, sebab tanpa hadirat-Mu ibadah kami sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya.
kita siapkan hati kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara semua. Kita yakin Yesus itu sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Yesus itu sungguh sangat cinta atas setiap kehidupan kita malam hari ini. Kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau menyembah bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari jemaat Tuhan, puji bagi Tuhan malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Beri hatimu bagi Yesus malam hari ini. Yes, kira para bala bala bayar lama sikira bala 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 bayar. Oh yes, we praise you Lord Jesus. Haleluya, sekali lagi
lagi jemaat Tuhan, katakan kami mau memuji-Mu Tuhan. Ya Yesus, dengar pujian jemaat malam hari ini Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Jesus, kira bara yes, we praise you, Lord, my Jesus. Memuji-Mu Tuhan. Kira laba-laba ya lama kira laba-laba. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, karena Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala hormat, segala kemuliaan. Oh, haleluya. Kira laba-laba ya laba ya laba-mu, kira laba-laba ya laba-laba ya laba shande, kira laba-laba ya laba-laba. Oh Yesus, kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa, hanya Engkaulah Bapakku. Oh haleluya, sungguh bangga Tuhan, kami punya alas bagi Engkau. Sungguh bangga Yesus, kami mengasihi-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kira laba-laba ya laba-laba, kira laba-laba ya laba-laba ya laba. Oh Yesus Tuhan, mari jemaat Tuhan nikmati hadirat Tuhan malam hari ini, karena Allah rindu menekap hidup-Mu malam hari ini. Kira bara-bara-bara-bara-bara ya laba-laba ya laba-laba. Yes Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, kami mau nyanyi Hosana, Hosana.
kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita mau kasih senyum kanan kiri kita meskipun kita pakai masker, tapi hadirat Tuhan turun atas kita. Amin. 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 Haleluya. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Melukis Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan, kami rindukan. Amin. kuasa awatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Dengan iman kita katakan, Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlenggu dipandangkan, mujizat
Yesus adalah gunung dan batu kita. Amin. 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 Haleluya. Lebih semangat kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tepuk tangan siapa saudara? Amin. Aku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita katakan Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita katakan Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Woo. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau memasuki firman Tuhan dan perjamuan kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Meskipun gak ada jalan yang bisa kita temuin, tapi Tuhan yang sanggup memberi jalan kepada kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat peduli, Engkau yang sangat mengerti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Kita sama-sama Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang
sama-sama bangkit berdiri. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu hal yang dia minta, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai mujizat nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengambil sakramen perjamuan suci, kami ingin mendengar sebagian firman-Mu. Kuduskan layakkan kami, agar firman-Mu memotivasi kami ya Tuhan, untuk hidup berkenan kepadamu. Urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Shalom, apa kabar? Dahsyat. Hampir setahun setengah dia nggak ibadah. Biasanya dia memuji Tuhan sambil menari. Maka sore hari ini dia boleh bersuka cita. Kami berterima kasih untuk mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan telah sembuhkan. Amin. Amin. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Yang dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Judul khotbah saya sore hari ini, hidup kudus di akhir zaman. Sekali lagi tema khotbah saya, hidup kudus di akhir zaman. Nats pembacaannya Galatia 5 ayat 24. Nggak usah buka handphone karena saya telah menulis semua ayat-ayat. Tolong handphonenya disimpan rapi, kalau perlu dimatikan. Supaya kita tidak terganggu. Ibadah kita cuma 1 jam, paling lama lebih 15 menit saja. Ayo kita baca bersama-sama. Bisa baca Bapak Ibu yang kekasih, nggak ada yang buta huruf. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi 3, 4. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Hidup kudus di akhir zaman. Sadar atau tidak sadar, saat ini kita hidup di akhir zaman. Tadi siang istri saya di kamar, sedang tidur, cucu-cucu main handphone, bukan tidur-tiduran. Waktu itu ada berita bahwa ada banjir bandang di mana-mana, khususnya di Batu. Istri saya berkata, iya ya bencana. Kemudian pembantu atau susternya David berkata, iya sih Oma, sekarang kan akhir zaman. Dia yang bukan beriman kepada Yesus Kristus tahu tentang akhir zaman, kiamat katanya. Memang tanda-tanda akhir zaman telah ditulis dalam Injil Matius 24 dan dalam kitab-kitab yang lain. Di antaranya bencana alam. BMKG memperingatkan yang diam di Laut Selatan karena ada ombak yang tinggi sampai 6 meter, Bapak Ibu. Namun belum terjadi.
Tapi bencana alam, banjir bandang, banjir di mana-mana hari ini. Peperangan sedang terjadi di Myanmar, Suriah dan sebagainya, Afghanistan. Apalagi perang ekonomi. Setiap negara berlomba-lomba untuk memerangi ekonomi. Namun karena COVID-19 yang melanda dunia, banyak negara-negara krisis ekonomi. Kelaparan terjadi di mana-mana sekarang ini. Rusak moral, Bapak Ibu yang kekasih. Moralnya rusak. Tadi pagi, puji Tuhan, ada 7 keluarga yang menyerahkan anak. Karena hampir 1,5 tahun nggak ada penyerahan anak. 7 orang sekaligus setelah ibadah raya 1. Mereka khawatir apa yang terjadi untuk anak-anak masa depan anak-anak mereka. Bukankah sekarang ada kelompok yang namanya pang? Rambutnya, waduh, keribu. Pakaiannya hitam-hitam, tidak pernah dicuci, tidak pernah mandi. Hidup di pinggir-pinggir jalan, bahkan di lampu-lampu merah. Dengan mengamen dan sebagainya. Mereka kumpul kebo sama wanita-wanita yang kelompok pang. Inilah yang perlu saya tekankan kepada orang tua. Jangan sampai anak kita menjadi kelompok pang. Itu sebabnya menyerahkan artinya dasto dalam bahasa Yunani Ibraninya. Artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Belum geng motor yang merajalela di mana-mana. Geng motor kerjaannya cuma tawuran, perang antar kampung. Bahkan di kota kita sendiri baru beberapa hari yang lalu ada yang meninggal karena tawuran geng motor. Berita hoak merajalela sekarang. Karena media sosial menjadi alat untuk menyebarkan berita-berita gosip. Bukankah sakit penyakit bala artinya pandemi, penyakit terjadi di dunia. COVID-19 menjadi pandemi. Seluruh dunia menikmati wabah atau pandemi COVID-19. Setiap negara mengucurkan segala dana dan upaya untuk mengatasi COVID-19. Negeri kita berapa triliun keuangannya dipergunakan untuk mengatasi pandemi 19 ini. Bukankah ini tanda-tanda akhir zaman? Lebih daripada itu Injil Matius berkata, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang dunia telah mendengar berita Injil melalui televisi, melalui YouTube, melalui apapun. Injil telah diberitakan di seluruh dunia. Ini tanda-tanda terakhir kedatangan kali Tuhan Yesus Kristus. Mari bangun yang tertidur rohani. Sadarilah bahwa akhir zaman telah tiba. Kita merindu kalau kita meninggal sebelum kedatangan Kristus. Kita meninggal di dalam Kristus supaya kita dibangkitkan. Kebangkitan yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mati kita boleh diangkat hidup-hidup bersama dengan Bapa. Untuk turun ke dunia memerintah kerajaan 1000 tahun. Dan baru itu kita menikmati hidup yang kekal di surga. Hidup kudus di akhir zaman. Kudus dalam bahasa Ibraninya adalah kados. Apa artinya kados? Artinya terpisah atau tidak bercampur dengan yang lain. Kita dipisahkan. Jadi kalau kita pengen hidup kudus, kita dipisahkan dari keadaan dari orang-orang yang tidak kudus. Kita tidak mau bercampur dengan yang lain. Berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan, berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita perlu memisahkan diri kita dari dunia ini dan hanya bergaul dengan Allah. Memisahkan diri dari hal apa, Bapak Ibu yang kekasih? Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan.
Iblis menyediakan penghalang-penghalang. Antara lain dosa menyebabkan menjadi penghalang kita untuk hidup kudus. Dosa itu dalam bahasa Yunaninya adalah amartia. Artinya apapun yang kita perbuat, kalau itu melanggar firman Allah, kita telah jatuh dalam dosa. Dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghalangi hidup kudus dengan Tuhan. Di samping dosa ada penghalang lain berupa pekerjaan. Toko menjadi penghalang. Biasanya kalau hari Minggu sore itu paling rame. Jadi kalau tutup eman-eman begitu Bapak Ibu ya. Ya apalagi yang dagang mebel harus mengantar dan sebagainya. Namun saya bangga dan bahagia kalau Anda bisa tidak terhalang oleh toko kita. Tidak terhalang oleh bengkel kita. Dulu Pak Sukanta minggu tutup, tapi sekarang diwajibkan buka oleh Hondanya kan ya Pak. Jadi harus buka. Tetapi puji Tuhan, Pak, boleh datang tepat waktu. Karena tidak mau menjadi penghalang pekerjaan, toko, bengkel. Jangan sampai menjadi penghalang hidup kita. Penghalang yang berikutnya adalah harta. Harta menghalangi manusia untuk hidup kudus dengan Tuhan. Memang pada waktu masih miskin, belum diberkati, belum sukses, setia sama Tuhan. Tapi begitu berkat berlimpah-limpah, tokonya maju, karirnya baik. Justru gaji yang besar menghalangi untuk kita hidup kudus dengan Tuhan. Tadi pagi saya berbicara kepada Bapak Ibu yang menyerahkan anak. Bersediakah Anda menjadi teladan yang baik? Teladan dalam hal apa? Mengajarkan iman Kristiani. Mengajarkan untuk pergi ke gereja. Untuk melayani Tuhan. Memang gereja kita belum menyelenggarakan ibadah anak-anak. Kita berdoa agar pandemi COVID-19 2022 telah selesai di Indonesia. Berikan tepuk tangan yang paling. Kita harus berkatakan tahun 2022 Indonesia bebas dari COVID-19. Haleluya. Tidak mengalami gelombang ketiga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan negara-negara yang lain. Mari Bapak Ibu yang kekasih. Nanti kita akan mulai WBI Kompria. Memang banyak yang bertanya Kompria kok enggak menyelenggarakan. Ya memang sekarang masih level 2, level 1 DKI. Daripada nanti buka kemudian tutup lagi. Tunggu pada bulan Januari nanti. Kalau Tuhan izinkan COVID boleh berlalu. Kita akan buka ibadah kategorial. Tapi youth sudah jalan Bapak Ibu. Tiap Sabtu sore ada kebaktian pemuda. Saya undang pemuda untuk hadir. Hobi juga menghalangi. Sekarang kan hobinya badminton sudah nggak mungkin. Karena perut makin gede seperti saya. Jadi napasnya nggak bisa. Sepeda satu jalan. Jangan sampai hobi sepeda menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa ambil pagi hari. Kalau nggak di luar hari Minggu Bapak Ibu. Saya masih goes sepeda usia saya 73 tahun. Ya seminggu 2 kali Bapak Ibu. Bahkan 3 kali kadang-kadang. Tapi dulunya saya ditemani oleh Irwan Sitorus. Kemudian Yokanan. Kemudian ditemani Roy. Ya, tapi 3 bulan ini saya sendiri. Memang nggak jauh cuma 6 kilo satu jalan. Berarti pulang pergi 12 kilo. Kurang lebih hampir 3/4 jam atau 1 jam. Sekarang saya ditemani oleh Lazarus. Nah, anak-anak teologi dari Nongko Jajar Lawang. Seminggu 2 kali. Selasa sama hari Sabtu. Jangan sampai hobi mengulang. Kemudian kesibukan. Siapa sih nggak sibuk hari-hari ini? Justru kita perlu memutar otak. Di tengah-tengah COVID-19, pandemi COVID-19, kita perlu memutar otak. Praktek dokter pun perlu memutar otak. Berdagang pun perlu memutar otak. Ibadah pun saya putar otak saya.
Apalagi live streaming sekarang lagu-lagu tidak semua bisa. Maka tadi ada tulisan lagu judulnya ini dikarang oleh ini. Sebab kalau enggak itu kita dituntut Bapak Ibu. Dianggap kita dapat royalti sih dari YouTube. Sedangkan kita belum pernah dapat royalti dari YouTube. Kecuali lagu-lagunya Pak Niko bebas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesibukan apapun mari kita tetap hidup kudus. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip-prinsip dari Nats tadi. Kita perlu menyalibkan daging. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus hidup seturut firman-Nya. Kita hidup harus seturut Alkitab. Galatia 5 ayat 16 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus dalam suratnya untuk jemaat Galatia berkata. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh Kudus yang terjadi dalam hidup kita tatkala kita percaya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Itulah yang menuntun kehidupan kita. Itulah yang memimpin kehidupan kita. Kalau saya 1 April tahun 2022 nanti 49 tahun penggembalaan saya di tempat ini. Bukan karena sekolah saya S2 itu mau gak ada apa-apa. Tapi karena Roh Kudus yang menuntun kehidupan saya. Semangat yang bergelora terus. Berdoa terus untuk jemaat Tuhan. Tiap-tiap pagi nama Bapak disebut di tempat ini. Di rumah saya jam 4 pagi menyebut nama Bapak Ibu yang kekasih. Malam jam 9 saya mulai tambah sekarang berdoa. Bapak Ibu yang kekasih. Memang sumber kekuatan bukan datang dari diri sendiri. Menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Mana mungkin, gak mungkin, impossible. Tidak ada yang mungkin kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging kalau kekuatan kita sendiri. Keinginan daging yang enak-enak. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak kita berdoanya berkati saya, berkati toko saya, berkati anak menantu cucu saya. Kita nggak pernah berdoa Tuhan baptiskan aku dalam Roh Kudus. Dari tahun 73 sampai 76 saya dalam keraguan-raguan tentang baptisan Roh Kudus. Waktu itu gereja penyebaran Injil Roh Kudusnya hebat. Setiap Natal saya datang selalu dinubuatkan pakaian saya sebelah hitam sebelah sepatu saya hitam satu putih. Saya suka cita. Saya berdoa baptiskan aku dalam Roh Kudus. Baru tahun 76 Tuhan baptiskan saya dalam Roh Kudus. Termasuk istri saya. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan Roh Kudus itu yang menuntun saya. Ya, saya pernah berdebat dengan Bapak Pendeta Nenggolan tentang Roh Kudus. Ya, teologianya menang saya Bapak Ibu. Tetapi dia ingatkan, dia berkata satu saat saya yakin Pak Steve bakal dibaptis dalam Roh Kudus. Amin, saya katakan. Maka begitu saya dibaptis Roh Kudus, saya ketemu beliau. Waktu itu masih di penyebaran Injil. Terima kasih untuk doanya. Saya telah dibaptis dalam Roh Kudus. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal-hal yang sulit, yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin. Dan kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Memang hidup dalam Roh Kudus itu enggak enak Bapak Ibu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Tetapi kalau Roh Kudus yang membaptiskan kita, tanpa kita sadari, tanpa kita berkata berat, hidup dalam akhir zaman ini, Roh Kudus yang menuntun
kehidupan kita. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, kita harus hidup berbuah. Kita harus hidup berbuah. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 firman Tuhan berkata, tetapi buah Roh Kudus, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk hidup di akhir zaman ini kita perlu mengeluarkan buah, menghasilkan buah. Menjadi panggilan kita di dalam Kristus. Kristus menjadikan kita anak-anaknya supaya kita berbuah-buah dalam Roh Kudus. Setelah menjalani proses waktu yang diharapkan diri, sebuah pohon adalah buahnya. Kita menanam mangga, kita perlu mengharapkan buah mangga. Kita menanam buah kelengkeng, kita mengharapkan buah kelengkeng. Kita menanam sawo, kita mengharapkan sawo. Di depan rumah saya ada pohon sawo, tak tebang terus. Ya, nggak pernah habis buahnya, Bapak. Bahkan berapa saudara pernah saya kirim, sekalipun cuma 15 biji dibagi-bagi. Ya. Sawonya kecil tapi manis. Itu yang diharapkan oleh setiap menanam buah. Pasti mengharapkan buah. Sebab kalau tidak berbuah, Yohanes 15 ayat 5-7 dipotong. Dan kita perlu melekat kepada pokoknya. Bapak Ibu yang kekasih, buah apa yang Tuhan inginkan? Buah kasih. Kasih yang tanpa pamrih. Di tengah-tengah COVID-19 pandemi ini kita perlu harus menghasilkan buah kasih. Memang berapa waktu yang lalu kita telah memberikan sembako kepada orang-orang di luar, di belakang gereja. Kepada sopir angkot, kepada tukang ojek. Salah berapa kali Pak An? 2 kali atau 3 kali? Pertama nasi bok dulu, baru sekali 2 kali. Kasih itulah yang mendorong kita, memotivasi kita agar kita mengeluarkan buah. Kemudian yang kedua, sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi saya katakan opung biasa kalau ibadah kan menari, hatinya sukacita maka nggak sakit-sakit. Tapi begitu nggak ibadah, saya dengar lambungnya sakit. Sekarang datang lagi bersukacita lagi, opung sehat ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita, ayo waktu memuji Tuhan. Jangan cicing, wae meneng bae, jangan. Ayo puji Tuhan. Saya selalu mempergunakan tubuh saya untuk memuji Tuhan. Bukan supaya saya di alam, bukan. Tapi buah Roh Kudus adalah sukacita. Sukacita adalah obat yang manjur. Jujur, dari umur 55 sekarang 73 tahun usia saya terserang penyakit diabetes. Tapi puji Tuhan, ginjal saya sehat. 3 bulan yang lalu saya cek ginjal saya sehat. Semuanya sehat. Bahkan gula saya tidak lebih dari 160 sudah makan. Bahkan terakhir waktu operasi katarak cuman 140 berapa? 42. Sudah makan. Saya pernah 94 puasa. Oh, saya bersyukur sama Tuhan. Karena hati yang sukacita itu menghasilkan mujizat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Damai sejahtera. Betapa pentingnya damai sejahtera dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam dagangan toko kita. Kalau ada damai sejahtera, maka semangat kerja, semangat buka toko terjadi, semangat praktek dokter terjadi. Kemudian kesabaran. Sabar, kita bisa mengendalikan emosi kita. Memang di tengah-tengah pandemi COVID-19 orang pengen berhasil. Pengen penghasilannya besar. Tapi sabar. Ya, sabar. Tuhan beri kesabaran, kekuatan kepada kita. Kemurahan, kita perlu murah hati. Kebaikan. Kita perlu dikenal orang baik. Jangan setelah mati baru dibeberkan kebaikannya.
Biasanya kalau orang sudah mati baru kebaikannya ini. Tapi waktu hidup nggak terkenal kebaikan. Kita ingin baik hidup maupun mati terkenal sebagai anak Tuhan yang baik. Yang baik. Yang baik. Kemudian kesetiaan. Buah Roh Kudus setia kepada komitmen pasangan suami istri. Suami harus setia ke pasangan, kepada istrinya. Biarpun sekarang wanita itu lebih banyak. Pria yang setia tidak akan pernah mengingkari janji nikah yang diberikan. Dia akan tetap komitmen sama istri. Sebaliknya istri perlu berkomitmen hanya satu suami yang dicintai. Kita perlu setia beribadah. Kemarin saya minta Twitter menginformasikan untuk yang lanjut usianya boleh hadir. Yang penting sudah divaksin. Dan puji Tuhan ada berapa bapak dan ibu yang lanjut usianya yang biasanya nggak datang, sekarang datang. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak Ibu. Ayo kita terus beribadah. Karena ibadah yang disertai dengan hati yang sukacita besar kuasanya, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Kita perlu menguasai. Ya, di tengah-tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kekudusan, mari kita tetap harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang hidup menyalibkan daging. Untuk hidup kudus di akhir zaman itu kita perlu menyalibkan daging. Galatia 5 ayat 24 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perjuangan hidup di akhir zaman berikutnya untuk menjaga kekudusan. Kita perlu menyalibkan keinginan daging. Paulus memberikan contoh sebagai petinju. Petinju nggak mungkin asal ninju. Dia mencari strategi yang tepat untuk membuat mungkin tinjunya mengenai mukanya dan kalau perlu KO. Paulus mengajar menyalibkan daging. Karena dia sendiri menjadi contoh. Setelah dia mengenal Kristus, hidupnya penuh dalam penderitaan. Waktu dia belum mengenal Kristus, dia adalah ketua mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin. Dengan kuasanya dia bisa memenjarakan, membunuh orang yang merintangi perkembangan agama Yahudi. Dia hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam kecukupan. Tapi setelah dia bertobat mengenal Kristus Yesus di kota Damsik, di depan pintu gerbang berjumpa dengan dia hidup menderita. Untuk makan dia harus menjual tenda. Bahkan dia keluar masuk penjara karena nama Kristus. Dia menyalibkan dagingnya sendiri. Dia harus berapa kali dicambuk. Dia dianiaya karena nama Kristus. Paulus bisa menyalibkan dagingnya sendiri, Bapak Ibu yang kekasih. Ada sebuah kisah penjual bakpao. Dia lagi bikin bakpaunya dan sudah matang ditata. Karena waktu itu dia belum ada langgan yang datang. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang nyomot 2 bakpaunya. Dibawa lari. Akhirnya dikejar itu karena dia belum laku sama sekali. Ya, oke. Sudah tua ini.
Karena hampir 5 tahun saya pakai. Bapak Ibu yang kekasih, dia mengejar terus anak itu dan masuk ke dalam sebuah rumah pondok yang sederhana. Tatkala dia mau menangkap anak kecil itu, dia berhenti. Karena bakpao 2 itu diberikan kepada ayahnya yang lagi stroke. Hidup dalam kemiskinan. Melihat hal itu dia enggak tega. Sayang dia bukan anak Tuhan. Dia menyalibkan dagingnya. Tidak mau menangkap anak itu. Karena dia merasakan pahit getirnya anak itu. Harus memberikan makan kepada bapaknya yang lagi stroke. Akhirnya dia kembali ke dagangannya. Dia menyalibkan daging, gak ingin emosinya terjadi. Gak ingin kemarahannya terjadi. Berjalan waktu 20 tahun. Dia masih dagang bakpao. Karena kena uap mungkin. Paru-parunya rusak. Dan dia harus dirawat di rumah sakit. Karena dia gak punya dana. Dia jujur sama seorang dokter, "Dok, saya gak punya dana untuk membiayai." Dokter tersebut tersenyum, Bapak Ibu. Dia tersenyum. Dan dia berkata, "Saya akan mendanai pengobatan Bapak." Loh, yang jual bakpao, Anda siapa? Kok mau mendanai saya? Dia tunjukkan foto waktu kecil. Bapak masih ingat ini. Siapa ya? Saya yang mencuri 2 bakpao Bapak. Waktu itu Bapak mengejar, saya tahu Bapak di depan rumah saya mau menangkap saya. Tapi karena kebaikan hati Bapak, Bapak enggak jadi menangkap karena ayah saya lagi stroke. Oleh anugerah Tuhan saya boleh menjadi dokter spesialis paru-paru. Wah, tukang bakpao tadi bersuka cita akibat bisa menyalipkan dagingnya. Berikan aplaus, tepuk tangan yang banyak. Betapa pentingnya kita menyalipkan daging kita, Bapak Ibu. Dari segala keinginan kita, dari segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Demi istri yang kita cintai, suami-suami perlu menyalipkan dagingnya. Keinginan-keinginannya. Demi mencintai suami, istri perlu menyalipkan dagingnya, keinginannya. Demi kepentingan anak-anak, orang tua perlu menyalipkan dagingnya, keinginannya. Bapak Ibu yang kekasih, saya bangga punya 3 orang anak. Sekalipun pada waktu saya punya anak, saya khawatir. Sebab zaman dulu terkenal anak pendeta itu nakal. Bahkan kalau jemaat Tuhan yang diserahkan tak kasih nama David, dia langsung protes. Enggak mau, Pak. Nama David itu nakal. Kayak anaknya pendeta itu. Waduh. Saya enggak eksperimen memberi nama David. Dalam nama Yesus. Tak kasih nama David. Dan benar Bapak Ibu yang kekasih. Saya takut terjadi sesuatu. Karena anak-anak pendeta itu bikin salib. Menyalibkan papanya. Saya teringat pada waktu saya di Sragen. Saya beribadah di sebuah gereja. Ada polisi datang di tengah-tengah pendetanya lagi khotbah. Dia mencari nama pendeta ini lagi khotbah, Pak. Kenapa? Anaknya tertangkap karena nyopet. Bukan itu saja anak-anak pendeta. Zaman dulu kalau doa penuh Roh Kudus kan, waduh, onderkrah, banteng-banteng kursi. Dipakai kesempatan anak-anak pendeta nyuri uangnya jemaat di dompet atau di tas. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya rela menyalipkan daging saya. Sekalipun proses berjalan, akhirnya anak-anak saya boleh menjadi berkat. Yang wanita suka WL dan suaminya berkhotbah di GBI Ujung. Bekas orang tua dan mertuanya. Yang kedua David.
menjadi hamba Tuhan yang qualified. Saya setiap ketemu jemaat Kalvari, dia berkata, waduh khotbahnya anak bapak bagus kayak papahnya. Wah, saya ke bawah juga, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, sekalipun pernah mengecewakan saya, tapi sekarang dia menjadi pemain musik yang handal di gereja ini. Memang perlu menyalipkan daging kita. Di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingat selalu bahwa kita harus menyalipkan dan bukan malah menurutinya keinginan daging. Kesimpulan khotbah saya, marilah jemaat Tuhan, kita harus sadar bahwa akhir zaman sudah dekat. Marilah kita hidup seturut firman Allah dan hidup berbuah dan hidup menyalipkan daging kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang tadi pagi. David akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima sakramen. Makasih. Perjamuan kudus malam hari. Makasih Tuhan. Siap
roti yang kami makan simbolis dari tubuh-Mu, dan anggur yang kami minum merupakan simbolis dari darah-Mu. Ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami disembuhkan Tuhan, Terima kasih kami Tuhan. dikuatkan Tuhan. Kami terus hidup dipimpin dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Oleh karenanya Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan roti dan anggur ini sebelum kami makan dan minum. Kuasa Tuhan turun atas roti dan anggur. Engkau menguduskan kami hamba-hamba-Mu, para pelayan perjamuan kudus. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir, dan setiap umat-Mu yang mengambil dengan percaya mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk, terima roti dan anggur. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita buka tutupnya. Kita persiapkan hosti dengan tangan kanan. Kemudian kita angkat dengan tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa minta pengampunan atas segala dosa kesalahan kita. Selama 1 bulan, mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Kita minta pengampunan. Bukankah sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan mengampuni segala dosa. Jangan ku berdiam diri, katakan Tuhan ampuni segala dosa. Aku ingin dilayakkan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya hidup kami kudus di akhir zaman ini Tuhan. Lepas pengampunan, lepas maaf kepada saudara-saudaramu yang bikin sakit hati kepadamu. Orang tuamu, anakmu, siapapun yang bikin sakit, maafkan dia. Lepas kata-kata maaf. Kami memaafkan orang yang bersalah dengan kami ya Tuhan. Sebagai hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Sebabnya kami melepas maaf kepada orang-orang yang melakukan, bikin sakit hati hamba-Mu. Kami rindu sakramen perjamuan suci, mempersekutukan kami satu tubuh, satu darah dengan Engkau. Ada kekuatan yang baru, memampukan kami untuk hidup kudus di akhir zaman saat ini.
Angkat hosti dengan tangan kanan tinggi. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuserahkan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Setelah mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti adalah tubuh Kristus yang terpecah demi keselamatan kita? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Sekarang angkat cawan anggur yang setelah dibuka. Mungkin ada yang mengalami kesulitan. Nanti saudari Twita bisa bantu yang mengalami kesulitan. Mari kalau sudah kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga setelah Yesus makan, dia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita bersyukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ada kekuatan yang baru Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dari altar ini saya akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang merasa tidak layak hidup kudus di hadapan Tuhan, tumpangkan tanganmu di dada. Yang dalam keadaan sakit, tumpangkan tanganmu di mana tubuhmu yang sakit. Yang merindukan pertolongan mujizat Tuhan, tumpangkan tanganmu di dadamu dengan percaya. Dari altar ini saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang tertumpang di dada, baik yang hadir onsite maupun offsite Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ajaib, mujizat Tuhan nyata. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang hidup dalam dosa Tuhan, dalam nama Yesus, hidup pertobatan terjadi. Yang dalam kesulitan masalah, dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melepaskan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima, terima, terima. Nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang ulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan. Berdoa untuk Ibu Mestika Siagian Tuhan. Berdoa untuk Nana Tinova Tuhan. Berdoa untuk Ibu Ekawati Tuhan. Berdoa untuk Fania Age Herisono, putri dari Pak Herisono. Berdoa untuk Ibu Meka Wakti Tuhan. Berdoa untuk Nova Glendis Pandiangan, Leonardo De Bastio Tuhan, dalam nama untuk Yosef Suparja, dalam nama Yesus. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun. Sehingga panjang umur, sehat badannya, berhasil dalam studi, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam apa saja yang diperbuatnya. Hamba-Mu berdoa untuk ulang tahun pernikahan Hotman Jadi Naibaho dengan Ibu Ade Ayu Nur Hayati, Bapak Sukanta Herisano dengan Ibu Lenawati Herlina tanggal 11 November, Bapak Victor Baruji dengan Ibu Sugiyarti Mologa Tuhan 11 November. Hamba-Mu meneguhkan kembali, turunkanlah kiranya anugerah berkat Allah Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi pandu, menjadi penolong, menjadi pembuat harmonis bahagia
bahkan hidup berdamai, sukacita berhasil dalam nama Yesus. Bahkan hanya maut yang memisahkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, berdoa untuk Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Tuhan, dibantu para menteri, anggota DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa sampai RT RW. Mereka bertugas melayani masyarakat. Berikan hikmat agar pandemi COVID-19 tidak terjadi gelombang ketiga. Dalam nama Yesus, berhasil Indonesia mengatasi COVID pandemi 19. Dalam nama Yesus, mampu mengatasi ekonomi, mampu mengatasi teroris, mampu mengatasi apapun juga. Berdoa untuk Kabupaten Cirebon ya Tuhan, Kecamatan Arjawinangun. Oh, tiap desa akan menyelenggarakan pemilihan kubu Tuhan. Kami berdoa Tuhan pilih seorang kubu yang takut akan Tuhan, khusus kubu Jungjang dan Arjawinangun. Berikan roh hikmat akal budi sehingga masyarakat memilih kepala desa kubu yang takut akan Tuhan, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi mementingkan masyarakat. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing dalam penyertaan Tuhan. Pulang ke Cirebon, ke Gempol, ke Perapatan, kemanapun kami pulang, ke ujung Gebang, dalam nama Tuhan Yesus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu pada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah. Terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudusnya tinggal tetap memberkati sepanjang pagi hari ini, sepanjang sore hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diangkat pujian tentang doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Persilahkan Bapak Ibu sudah duduk mengucap terima kasih. Kami juga atas nama Gembala dan staf mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Sukanta dan Ibu Linawati Herlina yang hadir, kepada Ibu Sugiyarti dan suaminya yang lagi berlayar di Kepulauan Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Keluar tetap menjaga protokol kesehatan, masukkan persembahan tatangan, persembahan persepuluhan ke dalam peti yang kami siapkan. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
cakrawala menangkan jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup mendapatkan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Watamu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Info ibadah. Minggu 14 November 2021 firman Tuhan akan dilayani Pendeta David Mardianto dengan tema Sehat Rohani. Info baptisan air